Bentornato. Bentornato. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Vincere News. Hore, semoga tetap semangat ya hari ini ya. Semangat Oke, terus dong. oke. Bagi kawan-kawan yang belum tahu apa itu Vincere News, ya Vincere News adalah bagian dari program dari channel Suara Juventus ini yang menginformasikan hanya berita-berita yang terhangat dalam sepekan khususnya untuk Juventus. Kali ini di sini gua sudah tidak gua kenalin dulu nih uh, lawan bicara gua atau teman diskusi gua kali ini yang sudah tidak asing lagi. Siapa di sana? Ya, seperti biasa nih di Vincere News ada gue, Bio, udah beberapa kali nih di Vincere News. Mungkin ini udah yang kelima kali nih, edisi kelima nih Bang. Dan baru sama lu Oke, lagi nih. siap. Iya, karena gua kan terus kemarin ngisi itu ya. Sekarang Vincere News ganti-gantian sama Bung Kata Jeki. Diana sama Bung Jeki. Biar nggak ada Oke, yang bosen. kali ini kita akan membahas beberapa Mm-mm. materi yang telah update ya dari seputar Juventus, di mana kemarin eh, Presiden Juventus Agnelli berulang tahun. Oke, Oke, buon compleanno, tanti Buen auguri. Compleano, Tanti Aguirre. Ya, terlepas dari masalah yang terjadi pada saat ini, Mm-mm. tidak bisa dipungkiri kalau Agnelli itu telah memberikan beberapa sumbangsinya khususnya dari Juventus untuk kemajuan tim ataupun dari sisi manajemen. Menurut lo gimana nih Bang Bio nih Hmm. pandangan lo dari kepemimpinan Agnelli selama ya kurang lebih 9 tahun atau 10 tahun lah ya. Wah, ini Agnelli sangat memberikan suatu perbedaan nih buat apa sih namanya Bang? Sebagai pemilik Oh, ataupun owner sebuah klub di Italia. CEO Dia ya. pun menjadi dia menjadi role model buat tim-tim lain nih. Banyak yang Hmm, mencontek Juventus ya, termasuk Inter, termasuk Milan, Roma, Lazio, Atalanta, sampai ke Udinese pun menyontoh manajemen Juventus gitu, kayak memberi oh iya, stadion baru. iya iya. Contohnya kayak Atalanta, Sassuolo, Udinese, yang mana tim-tim itu ya termasuk tim menang, tapi dia mencontoh Juventus yang mempunyai stadion sendiri gitu, Oh Bang. gitu, iya iya iya. Mm-mm. Terus eh, melihat apa ini yang sudah didapat dari Agnelli nih selama kepemimpinan dia di Juventus nih. Apa prestasinya ya? Kira-kira menurut lo tuh apa aja yang mungkin secara signifikan yang lo bisa lihat apa Mm-mm. gitu Bang Bio? Terutama sih dari sisi kompetisi Eropa, Bang ya. Kalau untuk kompetisi lokal kita udah dapat banyak kayak 9 Scudetto, Ya. ada 5 Coppa kalau nggak salah, dan beberapa Super Italia. Hmm. Tapi gue yang sangat menyorot sekali itu ada di kompetisi Eropa. Kayak kita di 2010 tuh turun banget koefisien Liga Italia. Hmm. Nggak, kalau nggak salah waktu itu posisi keempat itu harus lewat playoff dan selalu gagal. Terakhir kayaknya di Hmm. Indonesia itu gagal playoff ketemu Arsenal. Jadi banyak wakil IPL yang main di Liga Eropa ataupun UCL. Nah, ini karena Juventus dipegang Agnelli, Juventus jadi tim modern yang dimana kekuatan keuangannya bagus pada saat itu, dan juga memberikan suatu gebrakan di Liga Italia, Ya. membuat kita semakin bagus Jaya di ya. Eropa. Mm-mm. Oke. Dan juga Oh, koefisien Italia nih, Liga Italia jadi meningkat gitu. Jadi setara sama Liga Spanyol, Liga Inggris, dan terbukti beberapa musim Juventus masuk final, ya. masuk semifinal, perempat final. Jadi membuat 4 tim auto masuk UCL nih Bang sampai saat ini gitu loh. Terima Oke. kasih nih untuk Presiden Agnelli juga sebenarnya sih. Oke, terlepas dia banyak kontroversinya ya, tapi kita nggak bisa Iya. pungkiri banyak berjasa atas kemajuan Juventus. Ya kalau menurut gue sih ya, Agnelli Hmm. ini seperti putra daerah dari Turin nih. Lahir 6 Desember tahun 75 ya, istilahnya dia mengembangkan daerahnya sendiri ya. Dia lahir di Hmm. Turin, terus orang tuanya dari Umberto Agnelli ya kan, dari Iya, ibunya iya. Aglera kayak gitu kan. Jadi Hmm. mungkin yang paling signifikan adalah kalau menurut gue pribadi adalah
dia memiliki pola pikir bisnis yang cukup hebat ya, di Ya, mana betul. baik kemajuan-kemajuan Juventus meningkatkan Mm-mm. revenue, baik itu merchandising, terus dari segi Hak tiket siar juga, ya hak Bang. siar, ya mungkin tidak setinggi dari Liga Inggris ataupun dari Hmm. liga-liga Eropa lainnya ya. Di Hmm. sini menurut gua Agnelli ini cukup berjasa ya, apalagi Juventus seperti berdikari kayak gitu. Jadi mandiri tanpa dibantu oleh, ya kan biasanya kalau stadion-stadion di Italia itu masih dibantu Aha. oleh Pemda ya kan kalau di sana, Iya, kalau di sini Pemdanya gitu. Nah, di iya sini betul. Juventus membuat stadion sendiri ya kan, dari Mhm. transisi dari Dele Alpi menjadi J Stadium, di mana Iya banyak betul. sponsor-sponsor masuk juga nih kan ya kan. Mhm. Kita bisa lihat kalau kita compare dengan tim-tim yang lain ya kita jauh lah ya, banyak Jauh, Bang. sponsorship terutama yang besar-besar itu masuk untuk investasi di Juventus. Kalau menurut gue sih seperti itu. Apalagi ada karena ini sistem keluarga nih ya kan, turun Iya, menurun mulai kepemilikan dari keluarga ya turun-menurun. dari mulai Umberto Agnelli, terusnya Hmm. eh, apa Giovanni Agnelli, terus dianya yang akan memimpin ya. Mudah-mudahan sih apa yang terjadi saat ini tidak istilahnya berdampak besar ya pada Juventus ya. Gimana dikit aja nih Hmm. dampaknya, apakah pengaruh nggak nih ya nanti performance Juventus terhadap ada kasusnya Agnelli menurut lu? Ya sedikit banyak sih banyak berpengaruh sih Bang, terutama dari decision making untuk Mercato dan Hmm, juga untuk penggajian pemain dan juga untuk keputusan-keputusan kecil dan kecil sih menurut kita cuma besar buat ultras kayak kemarin banner-banner big banner besar ya. tuh nggak boleh masuk kayaknya sih semenjak Arnel Lengser nih kayak diperbolehkan lagi soalnya Oh kalau kita gitu. lawan tim-tim luar kayak tim-tim luar nih yang bisa masuk banner-banner besar itu loh di sektor away team Oh ya. away Kurva shoot. jadi di kurva sud kurva north nggak ada nih kita spot Iya. ini gede-gede lagi bang jadi Ya, kurang berasa aja intimidasi ke tim lawan ya pas itu main mungkin di J Stadium. masalahnya, ya mungkin ada beberapa yang dislike dan like ya, Hmm. karena ya namanya orang pasti ada yang tidak suka maupun yang suka ya. Tapi di sini Hmm. kita ambil garis tengahnya aja gitu ya, nggak mau Ya, berpihak yang ke sana atau ke sini. ya, Ya mungkin ya. kalau masalah banner itu mungkin antara Agnelli dengan Ultras ya. Ya mudah-mudahan Ya. kedepannya lebih baik lagi kayak gitu sih kalau menurut gua. Iya, Oke. semoga ke depannya nih apapun keputusannya untuk kemajuan tim Juventus dari luar ataupun dari dalam tubuh Juventus sendiri itu, Bang. Oke, siap. Kita tinggalkan Agnelli nih. Karena berita selanjutnya bisa kita lihat di mana pemain Juventus balik ke camp latihan Kontinasa, di mana beberapa pemain sudah Oke. kembali seperti Moisken, terusnya Pogba malah sudah kembali, Chiesa, Locatelli, Fagioli, terusnya Miretti, dan hampir seluruh pemain yang tidak berlaga di World Cup itu sudah Mm-mm. kembali untuk melakukan training. Kita bisa lihat di mana sebelumnya Allegri sudah kembali dulu masuk ke tim maaf ke camp latihan di sini untuk mempersiapkan partai friendly match nih melawan Arsenal nih yang bentar lagi akan dilaksanakan di Inggris nih. Gimana menurut Bang Bio nih? Udah mulai lagi nih kan latihan-latihan lagi nih. Ya harus udah mulai sih Bang sebenarnya untuk pemain-pemain yang nggak main di World Cup nih. Tapi terlihat banyak gestur-gestur bagus di sesi latihan perdana kemarin. Terlihat Kapten Bonucci juga udah mulai ikutan latihan. Ya. Paul Pogba juga udah mulai masuk lapangan. Sebelumnya kan hanya di gym aja. Hmm, Terakhir dia nge-gym di Amerika pemulihan masa transisi dari cederanya ini dia menunjukkan gestur yang sangat bagus di mana dia sudah langsung latihan perdana. Paling awal dia datang karena ingin menunjukkan dia masih punya tos kerja di Juventus, masih punya grinta di Juventus. Nah, gitu. terlepas dari Hmm. lawan Arsenal nih, besok kayaknya banyak persiapan yang harus diawali dengan baik gitu, Bang.
Jadi segi strategi dari segi fisik, biarpun ini friendly match, tapi tetap ada gengsi di sana gitu. Iya, iya. Kalau gue sih menurutnya ini menjaga kebugaran ya, biar nanti Nah, itu dia. fisiknya tidak terlalu drop karena kan ada jeda nih ya kan, pemain biasanya Mhm. liburan ya kan, makan tidak Iya. keurus kan, biasanya kan kalau masuk ke mes makannya teratur, sudah diatur oleh pihak gizi ya kan. Makanya Hmm. di sini menjaga kebugaran sembari World Cup itu masih berjalan kayak gitu. Ya mudah-mudahan eh, di Januari nanti pemain yang banyak cedera seperti Chiesa dan Pogba sudah bisa tampil lagi ya. Ya, Gua amin. karena gue lihat kemarin beberapa media di sana sudah mempersiapkan formasi andalan Iya, Juventus betul. ketika Chiesa sudah kembali dan Pogba sudah kembali. Hmm. Begitupun Di Maria kayak gitu Ngeri sih. ya. Hmm. Ada tambahan lagi Iya, Nurid loh. ini banyak formasi-formasi yang keluar karena World Cup sudah selesai, jadi banyak yang berspekulasi bahwa udah nggak menjaga, gimana, bukan nggak menjaga, udah nggak hati-hati mainnya bang, udah nggak setengah hati mainnya buat menjaga main Lanjut di ya World Cup. terus Jos. Jadi gas terus nih kayaknya, sudah all out nih kayaknya nanti setelah World Cup ini. Terlebih Juventus kan main nanti baru Januari, Ya, kayaknya masih banyak waktu untuk mungkin istirahat dulu untuk pemain yang dari World Cup, dan juga tim yang lain bisa mempersiapkan strategi restart ulang semuanya biar bisa langsung fight nih, kita mau menuju Scudetto. oke, siap weh, optimis ya kan. Optimis terus kita. Oke. Oke, untuk selanjutnya di sini bisa kita lihat beberapa pemain Juventus yang masih bertahan nih di World Cup, yaitu tim nasional Brazil, Argentina, dan Prancis nih. Prancis. Masing-masing diwakili oleh Danilo, Alexandro Bremer, terus Di Maria, Paredes, dan Rabiot. Menurut lo nih, ya kan ya, bicara peluang sih ya kan, gimana nih ya kan, kira-kira siapa nih yang masuk final nih? Feeling Tiganya dari tuh tiga back kita apa pemain Argentina apa Rabiot kah kayak gitu? feeling sih kayaknya dari pas lihat pertandingan kemarin-kemarin di World Cup, kayaknya banyak prediksi yang mengerucut kepada final antara Brazil dan Prancis ataupun Portugal Argentina. Oh Karena gitu. ini Brazil dan Argentina bisa ketemu di semifinal gitu, Bang. Mhm. Ini kalau Bremer kemarin main cuma di pertandingan ketiga baru main dia. Iya, Dan juga Danilo out kayaknya masih dalam posisi cedera. Dan Alexandro nih yang masih on fire kayaknya di timnas Brazil. gila. Mau habis kontrak malah ngecos. Malah pada on fire ya. Sama kayak Rabiot modelnya. Rabiot mau habis kontrak mainnya bagus banget. Jadi pionir dia di lini tengah Prancis. Dan rumornya meminta gaji 10 sampai 15 juta euro, itu termasuk angka yang paling tinggi di Serie A saat ini gitu loh. Ya mungkin, Cuma kalau yang Argentina ya nah, Paredes kegeser sih sama iyalah. siapa, McAllister. Itu mainnya kurang bagus emang si Paredes sekarang. Ya di Maria yang tak terganti sih Bang di Iya, Argentina. iya, iya, iya. Ya mungkin buatnya khususnya Rabiot nih, mungkin ibunya Rabiot menganggap Rabiot itu sudah setara Mbappe, jadi makanya minta gajinya segitu. Tapi penting juga sih memang dia timnas Prancis. Kalau Iya, nggak ada dia, mungkin bola juga nggak nyampe ke Mbappe ataupun ke Griezmann. iya, iya. Tapi sangat disayangkan ya, misalnya Rabiot Iya. itu jadi dilepas karena kan mungkin sudah tune in nih dengan polanya Allegri Mm-mm. nih ya kan. Kalau misalkan harus baru lagi ya kan, harus beradaptasi lagi. Kalau menurut gue sih sayang sih kayak gitu. Tapi takutnya udah Mm. diperpanjang malah jadi Lord kayak gitu ya kan. Jadi flop kayak contohnya Alexandro ya Bang ya. Iya, makanya gitu. Musim kemarin diperpanjang gaji besar, ngotonya flop. Cuma sekarang udah lumayan lagi karena memang diterpa isu-isu bakal nggak diperpanjang juga. Jadi ada kayak suatu pelecutan motivasi dulu biar pada main bagus gitu. Kesannya begitu. Oke, mungkin sedikit aja nih karena ada beberapa berita di mana PP Marotta nih Wah kabarnya iya. ingin direkrut kembali oleh Juventus Aduh. Hmm. melihat dari Hmm. manajemen yang ingin
restruktur lagi ulang nih untuk organisasinya, baik itu di tubuh manajemen ataupun dari segi finansialnya nih. Gimana nih menurut lo nih? Beneran kembali nggak sih? Balik lagi nggak sih nih si Marota nih ya kan? Ya kalau gue sih setuju banget nih Marotta balik lagi, terutama dia sudah pengalaman di Serie A, sudah pengalaman mencari pemain-pemain yang memang berkualitas. Hmm, Terbukti di Inter Milan pun, Inter Milan diangkat sama dia bisa Scudetto lagi. iya iya. Dan di Juve ini kayaknya butuh dia lagi nih setelah dari dia keluar dari Juventus, kayaknya manajemen Juventus kayak sedikit berkurang gitu bang kualitasnya, Hmm, terutama dari segi penggajian pemain dan juga perekrutan pemain. oke kalau gitu. Ya, mudah-mudahan ya. Apa takutnya cuma Mudah-mudahan kok gorengan media aja nih ya kan? Karena ya nggak ada kontraknya, nggak mungkin. karena kan kontraknya masih cukup 2024 terakhir mah. 2024 ya. Iya, Iya, sebentar masih. lagi sih bang Iya. sebenarnya. Oke lah kalau gitu mungkin cukup sampai di sini dulu aja karena Vincere News itu nggak terlalu banyak menginformasikan berita-berita yang sangat berat, Hmm, review ataupun masalah review review. ya. Kita Hmm. di sini menginformasikan update-update terkini dari Juventus. Oh ya, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami agar kami bisa terus memberikan informasi yang terbaik bagi para penggemar suara Juventus ini. Jangan lupa di komen, di like, dan yang paling penting nih di subscribe ya, karena itu gratis. Dari gua Rocky ucapkan terima kasih dan Bio juga ucapkan terima kasih. Fino alla fine, Forza Forza. Juve.